Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Hmm, oke, sip. Kita akan membahas tentang kalor gitu ya. Orang kita udah mengerjakan, membahas tentang perpindahan kalor dan isolator. Bagi yang belum mengumpulkan tugasnya di Google Classroom untuk minggu kemarin, segera dikumpulkan ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Kemarin ada 4 orang kalau nggak salah. Ada Astran, Hafi, Virus, satu lagi Hanif kalau nggak salah ya. Thank you, I appreciate. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang lain terkait dengan panas. Baiklah, uh, untuk interaktif kita selama pembelajaran, kita akan banyak menggunakan kolom chat. Coba masing-masing dari kalian tuliskan hai di kolom chat terlebih dahulu. Supaya memastikan bahwa kalian bisa memakai kolom chat gitu ya. Annyeong. Oke, oke. Sip ya, mantap. Nah, kalian kan udah lama ya di rumah gitu, study from home, learning from home, school from home. Pernah nggak sih kalian memanaskan air gitu ya? Pernah nggak kalian manasin air pakai kettle gitu? Pernah ya? Ya, tiap hari. Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang misalnya manasin manasin air itu kan apinya dari mana tuh? Dari gas. Kettle, bagian kettle yang kena api di sebelah mananya? Bagian kettle yang kena api. Bagian bawah. Sekarang, bagian bawah ya yang kena api ya. Sekarang kalau misalnya, ini seperti di gambar ini ya, pas dipanasin tuh, kalian sentuh bagian dinding luar, sebelah atas kettlenya. Apa yang akan kalian rasakan? Panas, panas, hardang. Panas ya, benar. Nah, padahal tadi yang kena api bagian mana sih kettlenya? Bawah kan yang kena api kan? Tapi bagian atas juga terkena panas. Pertanyaannya adalah, lewat apa panasnya ini pindah? Lewat mana ya panas ini pindah ya? Ayo lewat mana coba? Lewat bandara, dasar Avi. Serius Avi. Menjalarnya melalui apa Dina? Aldithia karena bahannya besi. Oke, berarti lewat lewat besinya ya menjalarnya ya kalau menurut Aldithia. Alicia, panasnya nyebar dari bawah. Lewat apa? Nah, pertanyaannya itu lewat apa? Lewat aluminium. Oke, boleh. Lewat besi atau aluminium ya. Besi atau aluminium atau intinya adalah bahan bahan kettlenya. Oke, gitu ya. Kita sepakatin ya. Dan yes, benar. Lewat bahan kettle ini dari bawah gitu ya menjalar. Nah, tadi ada yang bilang bahwa panas itu menjalar, berarti panasnya bergerak dong. Ya nggak? Nah, sekarang lewat apa panas ini berpindah? Tadi kan udah jawab besi, aluminium, intinya adalah bahan kettle. Nah, media media untuk panas ini berpindah ini disebut medium. Ya, medium. Sekarang, apakah medium yang dilewati panas itu ikut berpindah? Ikut pindah-pindah nggak mediumnya? Besi, aluminiumnya ikut pindah tempat nggak? Kettlenya ikut pindah tempat nggak? Tadi kan panasnya pindah nih, melewati medium.
Mediumnya adalah bahan ketelnya. Entah itu besi, aluminium, atau logam yang lain. Mediumnya ikut berpindah nggak sih? Enggak ya, tetap di situ aja gitu kan. Enggak tiba-tiba pindah ke atas, ke bawah. Nah, kalau mediumnya tidak berpindah, maka proses perpindahan panas ini disebut konduksi. Ya, disebut konduksi. Mediumnya tidak berpindah. Sekarang tangannya dipindah di dekat ujung lubang ini ya. Apa ini namanya ya? Dekat lubang. Yang kalau nanti udah mendidih itu ada jenis kettle yang bunyi cus, tut gitu ya. Nah, corong, iya thank you Dina, corongnya ya di dekat corongnya, tapi nggak nyentuh corong nih. Kalian letakkan di dekat lubangnya itu. Apa yang akan kalian rasakan? Tangannya terasa apa nih? Panas dong ya, panas, benar. Sekali lagi, padahal yang terkena api adalah bagian bawah. Berarti ada panasnya pindah. Sama pertanyaannya, lewat apa panasnya pindah sehingga tangan kita terasa panas? Lewat apa panasnya pindah ya? Dari bawah, sampai deket lubang corong aja, ikut panas juga. Nah, lewat apa dia pindahnya sampai dekat lubang corong itu ikut panas? Waduh, sorry ya, tadi saya terputus sendiri nih. Kita lanjut lagi, sorry. Kita lanjutkan lagi, kita udah sampai. Nah, sini. Oke, suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Slide terlihat? Oke, koneksi unstable. Bentar ya, saya atur dulu isi saya. Sip. Semoga sudah jelas lagi. Oke ya, sudah jelas ya. Semoga sampai akhir nanti ini stabil. Baiklah. Kita lanjutkan ya. Tadi kan di dekat corong, tangannya terasa panas nih. Padahal yang dipanasin itu bagian bawah. Sini nih bagian bawah. Nah, lewat apa panasnya berpindah kali ini? Lewat apa nih panasnya berpindah? Kok di dekat corong juga panas, padahal kita nggak nyentuh ketelnya. Gitu. Kita nggak nyentuh langsung apinya. Lewat mana panasnya berpindah? Silakan dijawab di kolom chat ya. Lewat air. Oh, airnya kan di dalam. Airnya kan di dalam. Lewat udara. Mungkin bisa. Virus, uap. Oh ya, jadi uap ya. Airnya jadi uap. Makanya tangan kita ikut panas. Lewat uap. Atau udara juga boleh. Udara juga mungkin. Air yang menguap. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, ini sama ya, ini namanya medium. Medium perambatan panas. Atau medium perpindahan panas. Apakah medium yang dilewati panas untuk kasus yang sekarang ikut bergerak atau tidak? Ikut berpindah atau tidak? Mediumnya ikut pindah nggak? Halo? Pindah ya? Pindah. Nice, thank you. Dari mana ke mana pindahnya? Dari mana ke mana nih pindahnya ya? Air, uap. Oke, jadi uap ya. Uapnya pindah dari posisi mana ke mana? Dari dalam keluar, ya benar.
Maka yang bagian luar, walaupun tidak menyentuh, juga ikut panas gitu ya. Nah, modal perpindahan panas yang mediumnya ikut berpindah, itu disebut dengan konveksi. Gitu ya. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian. Nanti Mister akan menunjukkan sebuah kasus. Kalian jawab, di nggak usah di buku catatan juga nggak apa-apa, langsung di chat aja ya. Langsung di chat aja. Nanti ada yang untuk buku catatan. Nanti Mister akan menunjukkan sebuah peristiwa, kalian mengkategorikan itu termasuk konduksi atau konveksi. Itu ya, langsung tulis saja di kolom chat. Sudah siap? Oke, kita mulai. Ketika memasak, pegangan wajan terasa panas. Ini perpindahan panasnya konduksi atau konveksi? Silakan ditulis di kolom chat. Konduksi. Hafi konduksi, Hasran konduksi, Dina konduksi, Rahmida konduksi. Oke, udah banyak jawab konduksi. Kita cek apakah jawabannya. Yaps, benar, konduksi. Sekarang, ujung logam terasa panas saat ujung yang lain bersentuhan dengan api. Ujung logam terasa panas saat ujung yang lain bersentuhan dengan api. Masuk konduksi atau konveksi? Silakan ditulis di kolom chat. Alditya konduksi, Hanif konduksi, Virus konduksi, Hafi konduksi. Oke, sip, mantap. Konduksi ya, kita next lagi. Yang ketiga sekarang. Kulit terasa sejuk saat didekatkan dengan kipas. Konduksi atau konveksi? Konveksi, benar. Konveksi ya, sip. Next, yang keempat. Ruangan ber-AC terasa dingin. Konduksi atau konveksi? Konveksi. Oke, kita cek. Oh iya benar, konveksi. Nah, sekarang ini bagian luar gelas terasa panas saat gelas diisi teh panas. Bagian luarnya terasa panas ketika gelas diisi teh panas. Konduksi atau konveksi? Konduksi. Oke. Cek benar. Mengeringkan rambut dengan hair dryer. Konveksi. Mantul. Konveksi ya. Udara di atas wajan terasa panas. Termasuk konduksi atau konveksi? Konveksi. Sip. Congratulations buat kalian. Checkpoint 1 terlewati. Good. Sekarang next. Nah, pernah nggak sih kalian pas minum kopi gitu ya atau teh, pas nyampe mulut soal lidah, panas banget sampai lidah kita mati rasa gitu ya. Ya, mungkin pernah ya, ini Rahmida ever. Pernah ya. Nah, biar teh atau kopi kalian itu bisa diminum tanpa menciderai lidah atau mulut kalian, apa yang bisa kalian lakukan? Dikipasin, oke, didinginkan, didiamkan, ditiup, ditunggu gitu ya sampai agak nggak panas gitu. Oke, sip. Dikipas. Kita akan bahas satu persatu tapi nggak semuanya. Yang kalian sebutkan ini benar semua. Nggak usah diminum. Kan agar bisa diminum, Siti. Zahra ya. Nah, sekarang bisa ditungguin gitu ya. Kalau suhunya udah ya segitu bisa kita minum. Tapi bisa juga
kita bisa juga menggunakan nih alas dari kopi terus dituangkan. Mana yang lebih cepat panasnya hilang dari kopi atau teh? Yang kiri atau yang kanan? Yang di alas. Kenapa kalau ditaruh di alas itu semakin cepat dinginnya atau semakin cepat panasnya hilang? Airnya dikit, nyebar. Apalagi? Alasnya ceper, Sir. Oh iya, nyebar ya berarti ya. Karena permukaannya lebar. Benar. Benar, mantap. Lebih lebar, makanya lebih dingin. Nah, kalau bener ya, alasannya bener ya, menyebar, terus lebih luas gitu ya, permukaannya lebih lebar. Nah, kalau di istilah teknisnya fisika, itu namanya adalah luas kontak perpindahan panas. Nah, luas kontak perpindahan panas ini, kalau semakin besar, maka energi panas yang berpindah juga semakin besar. Good. Sekarang, yang selanjutnya. Nah, satunya ditunggu doang nih di ruangan gitu ya. Satunya dimasukkan ke kulkas. Mana yang lebih cepat dinginnya? Atau lebih cepat panasnya hilang? Kulkas, kenapa? Kenapa? Kenapa di kulkas lebih cepat? Karena kulkas dingin. Sip, suhunya rendah. Oke, berarti yang mempengaruhi kecepatan adalah suhu sekitar kopi ya. Semakin rendah suhu sekitar kopi, maka akan semakin cepat dinginnya atau semakin cepat panasnya hilang. Nah, ini namanya, kalau di istilah fisikanya itu namanya suhu lingkungan. Makin rendah suhu lingkungannya, makin besar energi panas yang berpindah atau dihilangkan. Yang ini sekarang. Tadi ada yang nyebutin ya, dikipasin. Mana yang lebih cepat dingin? Yang dikipasin ya. Kenapa yang dikipasin lebih cepat dingin? Kalau kipasnya pelan-pelan sama dikipasinnya cepat, mana yang lebih cepat dingin? Yang kipasannya cepat atau pelan? Yang cepat ya, berarti semakin cepat eh, angin yang mengenai benda, maka panas yang hilang semakin cepat juga gitu ya. Nah, kalau istilah di fisikanya, ini namanya koefisien perpindahan panas. Nah, jadi koefisien perpindahan panas itu semakin besar ketika udara sekitar bergerak semakin cepat. Makanya tidak heran ketika pernah nggak sih kalian subuh-subuh gitu ya, wudhu. Wudhu, kalian bandingkan ketika jalan kaki sama ketika naik motor. Mana yang lebih terasa dingin? Pastinya pas naik motor, ya kan? Nah, itu adalah efek dari udara sekitar. Udara sekitar itu lebih cepat. Karena naik motor bisa lebih cepat daripada jalan ya. Nah, dan semakin cepat aliran udara di sekitar benda, maka koefisien perpindahan panasnya akan semakin besar. Sebelum kita next ke slide selanjutnya, perpindahan panas yang ini dari kopi dikipasin itu termasuk konduksi atau konveksi? Konduksi atau konveksi? Silakan dijawab di kolom chat. Konveksi, 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 great. Good, konveksi ya benar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar panas yang dipindahkan itu dipengaruhi oleh tadi 3A, kemudian suhu lingkungan, dan perpindahan panas. H. Bagaimana secara matematisnya? Nah, seperti ini ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot?
Oke, jadi ini rumusnya ya. Q ini adalah panas yang dipindahkan. Sama dengan H dikali A ya. Terus dikali dalam kurung ini. Perbedaan suhu benda dengan suhu lingkungan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai nih kita. Tiga, dua, satu. Nggak ada ya? Baik, kalau gitu saya akan balik nanya. Ini nanti exercise-nya kalian coba kerjakan. Sudah saya upload di Google Classroom. Yang mau saya tanyakan di kelas ini adalah, what have you learned from this session? Ada yang mau sharing? Apa sih yang udah kalian pelajari? Kalau mau dengan lisan, silahkan raise hand ya. Akan saya aktifkan mikrofon kalian. Atau kalian bisa ngaktifin sendiri sih. Konduksi dan konveksi, oke, permintaan panas. Tabita Asfarani izin, oke. Ada lagi? Hal baru apa yang kalian pelajari? Hal baru apa yang kalian pelajari? Konduksi, konveksi, perpindahan panas. Oke. Sekarang, apa sih impact-nya, dampaknya pelajaran perpindahan panas ini untuk kalian sebagai makhluk sosial? Kalian kan makhluk sosial kan ya? Apa sih efek